Ya, assalamualaikum sahabat sehat dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Dokter Gigiku, channel informasi seputar kesehatan gigi dan mulut Anda. Bagi sahabat sehat yang baru saja menemukan channel ini, semoga video-video dalam channel ini bisa memberikan informasi kepada Anda seputar kesehatan gigi dan mulut yang sahabat sehat butuhkan. Baik sahabat, video tadi merupakan suatu video pencabutan gigi sulung pada anak, di mana gigi itu sudah tumbuh ya. Jadi gigi permanen sudah tumbuh dan gigi sulungnya masih ada atau disebut persistensi. Jadi pada kasus ini harus dilakukan pencabutan dan sayangnya pencabutan ini sangat tidak disukai oleh anak, berikut juga oleh ayah bunda karena harus dilakukan dengan anestesi injeksi. Mengapa harus anestesi injeksi, tidak pakai bius semprot-semprot gitu ya? Karena pada kasus gigi persistensi, akar gigi sulung itu tidak diserap oleh gigi permanen, sehingga akar gigi sulung tetap ada panjang, sehingga ya gigi itu tidak goyang. Jadi kalau misalkan dilakukan pencabutan dengan bius dingin-dingin, nggak kebayang tuh sakitnya seperti apa. Tapi hal seperti ini kan tidak bisa hanya menjadi suatu masalah saja, harus dicarikan solusi. Nah, solusinya adalah lakukan pendekatan yang baik supaya si anak itu atau si anak ini bisa dilakukan pencabutan dengan meminimalisir atau tanpa meninggalkan trauma psikologis. Nah, pada video tadi, jadi pencabutan itu kita lakukan dengan benar-benar pendekatan yang panjang ya sahabat. Jadi tidak ujuk-ujuk cabut gitu. Memang ada beberapa karakteristik anak yang mudah dilakukan pencabutan atau berani dianya, tapi banyak juga atau lebih banyak lagi yang tidak berani. Maka yang pertama, trust building itu harus dibentuk. Jadi bagaimana dokter atau operator itu benar-benar bisa menjalin atau engage gitu kepercayaan kepada si anak. Kalau perlu bahkan saya pernah pengalaman yang paling luar biasa, yaitu pertemuan kelima baru bisa dilakukan pencabutan. Tapi nggak apa-apa, karena ternyata setelah itu pasien datang itu langsung naik ke kursi gigi, dok saya mau cabut. Wow, amazing, that was so amazing ya. Yang pertama trust building, yang kedua memang kita harus harus lebih telaten karena ini prosesnya akan panjang. Jadi menggunakan bius berlapis atau bius, beberapa jenis bius. Yang pertama biasanya kita olesin dulu dengan bius oles, bius gel. Bius gel ini merupakan bius topikal yang dia apabila ditempelkan ke kulit itu dia akan meresap melalui pori-pori dan memberikan efek bius di sekitarnya. Meskipun tidak dalam ya, biasanya di permukaan. Nah, inilah yang cukup membantu biasanya. Setelah dilakukan pembiusan kurang lebih 2 menit ya, ditunggu 2 menit, dia pori-porinya akan terasuk atau terlewati oleh obat bius dan kita suntik ya di bawah kulit sedikit saja. Yang penting kita berhasil memasukkan obat bius obat bius yang untuk di dalam ya, dengan teknik infiltrasi atau kita masukkan di bawah kulit, subkutan namanya. Dan kemudian kita tunggu lagi tuh 1 menit lagi. Nah, setelah itu biasanya kita cek, dicubit-cubit, sakit nggak sayang? Nggak sakit. Baru kemudian kita tusukkan lebih dalam lagi sehingga anak juga akan tenang gitu. Dan setelah itu biasanya saya selalu sampaikan dan saya tunjukkan jarumnya, saya tunjukkan prosesnya, bahkan dikasih cermin gitu. Ini sedang disuntik loh. Itu meningkatkan kepercayaan diri anak dan menghilangkan statement atau pandangan bahwa pandangan dia ya bahwa disuntik itu sakit, padahal nggak sakit gitu. Jadi dengan seperti itu dia akan confidence dan insya Allah kedepannya akan lebih mudah, karena yang dibutuhkan hanya tenang dan percaya. Nah, setelah tenang dan percaya, maka insya Allah kita akan mudah melakukan proses anestesi. Kalau pencabutannya sih itu hal yang insya Allah sangat-sangat mudah ya, karena pencabutan itu yang sulit adalah proses anestesinya. Kalau ini sudah anestesi berjalan, maka pencabutannya sesulit apapun teknik kondisi gigi yang dicabut itu akan mudah karena pasien tidak merasakan sakit. Tapi kalau udah biusnya tidak bekerja atau sulit dalam melakukan bius atau anestesi, maka
Meskipun giginya udah goyang sulit dicabut karena kan sakit, tidak mungkin dipaksa. Demikian sahabat sehat yang bisa saya bagikan bagi anak-anak yang mau cabut gigi. Jangan takut bahwa dicabut itu tidak sakit. Yang dibutuhkan adalah tenang dan percaya sama om dokter atau tante dokternya. Ya, harus dicabut giginya kalau misalkan memang sudah tumbuh gigi penggantinya, supaya gigi penggantinya bisa tumbuh di tempat yang benar. Dan yang kedua, di situ tidak terjadi retensi atau perlekatan plak maupun sisa makanan dalam waktu yang panjang, yang bisa jadi akan merusak email gigi permanen penggantinya. Sampai bertemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.